Halo adik-adik, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Dan di pembelajaran kali ini ada 3 cara yang akan Ibu ajarkan. Adik-adik nanti silahkan simak dengan baik-baik dan kalian bisa memilih cara mana yang menurut kalian paling mudah untuk kalian praktekkan. Oke? Namun sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe serta tekan tombol loncengnya dulu bagi yang belum, oke? Kita ke materinya. Kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Di sini sudah ada soalnya, yaitu 11/3. Namun sebelumnya Ibu akan beritahukan dulu, apakah yang dimaksud dengan pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan atau bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Baiklah, di sini soalnya 11/3. Cara yang pertama kita gunakan adalah membuat pengurangan berulang bilangan 11 dan 3. Oke, di sini kita tulis 11 dikurang 3, yaitu 8. Kemudian 8 masih bisa dikurang 3, kita kurangkan lagi dengan 3, hasilnya sama dengan 5. 5 juga masih bisa dikurang 3, kita kurangkan 3, hasilnya menjadi 2. Oke, 2 kita kurangkan 3 sudah tidak bisa ya adik-adik, maka cukup sampai di situ saja. Nah, langkah selanjutnya kita lingkari yang merupakan angka 3. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Maka di sini kita lihat ada 3, angka 3. Kita tuliskan di sini ya. Kita hitung 3-nya 1, 2, 3. Maka di sini pun kita tuliskan 3. Oke. Nah, sekarang kita mau menuliskan pembilang dan penyebutnya berapakah? Nah, untuk pembilang yang 2 ini kita pindahkan ke atas menjadi pembilang di sini. Maka 2-nya menjadi pembilangnya. Untuk penyebutnya di sini 11/3, penyebutnya adalah 3. Nah, untuk penyebutnya salah 3, tidak boleh ada yang lain ya. Untuk penyebut itu kita sesuaikan dengan pecahan yang pertama. Kalau di sininya 5, berarti di sini penyebutnya 5. Kalau di sini bilangannya 7, maka penyebut di sini pun 7. Nah, di sini penyebutnya 3, maka di sini kita tuliskan 3 juga. Sehingga hasilnya menjadi 3, 2/3. Nah, itu cara yang pertama. Kita lanjutkan ke cara yang kedua. Soalnya yaitu 14/9. Ya. Nah, untuk cara yang kedua sama. Nah, untuk cara yang kedua, kita akan menggunakan pembagian porogapit atau biasa disebut dengan pembagian bersusun. Maka kita tulis dulu porogapitnya, sudah. Nah, di bagian dalam itu 14, di bagian luarnya itu 9. Kita bagikan. 14 dibagi dengan 9. 14 dibagi 9. Perkalian 9 yang mendekati 14 berapa? Tentu saja 1 ya. 1 kali 9 hasilnya 9. Kenapa tidak 2? Kalau 2 dikali 9 itu hasilnya sudah 18. Sudah melebihi. Maka hasil yang mendekati adalah 1. Kita tuliskan 1 di atas. Kemudian kita kalikan. 1 dikali 9. Kita taruh di bawah 14. 1 dikali 9 hasilnya 9. Sudah, kita kurangkan. 14 dikurang 9 hasilnya adalah 5. Kemudian 5 dibagi 9. 5 dibagi 9 itu tidak cukup karena terlalu sedikit atau terlalu kecil. Maka berhenti sampai di sini ya. Nah, selanjutnya 5 itu kita naikkan ke atas sini, dia menjadi pembilang. 5-nya menjadi pembilang per. Untuk penyebutnya sama seperti yang pertama,
Pecahan yang pertama angkanya adalah 9 penyebutnya, atau di sini juga 9. Maka penyebutnya di sini pun 9. Oke, sehingga hasil akhirnya adalah 1/5/9. Itu cara yang kedua. Lanjut ke cara yang ketiga. Soalnya adalah 17/5. Nah, untuk cara yang ketiga kita gunakan pembagian langsung ya. 17 dibagi 5. 17 dibagi 5 yang mendekati 17 perkalian 5 berapa? 3 ya. Kalau 4 sudah lebih karena 4 kali 5 adalah 20. Sehingga kita tuliskan 3. Kemudian 3 dikali 5 itu berapa tadi? 15 kan? Nah, kita hitung selisih antara 17 dan 15 atau 17 dikurang 15 itu hasilnya adalah 2. Maka ini sisanya adalah 2, sisa 2. 17 dibagi 5 itu hasilnya adalah 3, sisa 2. Nah, untuk mengubah pecahan 17/5 menjadi pecahan campuran tinggal dipindahkan saja. 3-nya kita jadikan menjadi bilangan bulat di sini ya, 3. Kemudian sisa 2 ini menjadi pembilangnya. Di atas menjadi 2. Nah, kemudian penyebutnya sama. Penyebut pecahan pertama adalah 5, maka di sini pun menjadi 5. Maka hasil akhirnya adalah 3/2/5. Nah, demikian adik-adik untuk pembelajaran cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ada 3 cara tadi yang kita pelajari. Adik-adik boleh memilih mana yang menurut kalian lebih gampang. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Sukses selalu untuk kalian. Tetap semangat belajar ya adik-adik supaya kalian bisa menjadi orang-orang hebat. Halo adik-adik, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, silakan adik-adik perhatikan dengan seksama agar adik-adik bisa memahami materi pembelajaran kali ini. Namun, sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe bagi yang belum ya. Kita langsung ke materinya. Di sini sudah ada soal yaitu 1/2/3. Kita akan ubah menjadi pecahan biasa ya. Pecahan biasa itu adalah pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Kalau pecahan campuran itu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan atau bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Mengerti ya adik-adik? Langsung ke cara mengubahnya. Caranya adalah kita tulis dulu per 3 ya. Kita tuliskan per 3 dulu terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita kalikan antara penyebut dan bilangan bulat atau 3 dengan 1 itu kita kalikan. Kemudian ke atas kita tambahkan, maka menjadi 3 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 3 dikali 1 itu 3 ditambah 2, maka hasilnya menjadi 5. Per bawahnya adalah penyebutnya 3, menjadi 5/3. Maka hasilnya menjadi 5/3. Kita coba dengan soal kedua. Kita tuliskan sama dengan per, berarti ini penyebutnya adalah 5, maka per 5. Sama seperti tadi. Kita kalikan 5 dikali 2 ditambah 3. Sama dengan, adik-adik perhatikan 5 dikali 2, hasilnya adalah 10. 10 ditambah 3, hasilnya adalah 13. Per penyebutnya 5. Maka hasil akhirnya adalah 13/5. Satu contoh lagi. Kita langsung kalikan saja ya. 4 dikali 7 hasilnya 28. 28 ditambah 2 itu hasilnya adalah 30. Maka menjadi 30/7.
Gampang ya? Itulah tadi cara untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat untuk belajar di rumah supaya kalian bisa menjadi orang-orang hebat ya. Jangan. Halo adik-adik semua, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar tentang cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Kali ini Ibu akan memberikan dua cara. Silakan adik-adik perhatikan dengan seksama videonya dari awal sampai akhir supaya kalian benar-benar mengerti. Ya, dan nanti kalian bisa memilih cara mana yang menurut kalian paling gampang. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Baiklah, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan per 10, per 100, atau per 1000, dan seterusnya. Bisa per 10.000 juga bisa ya. Nah, apa saja contoh pecahan desimal itu? Nah, di sini sudah ada contoh pecahan desimal. Nah, ini juga Ibu akan ajarkan bagaimana cara membaca pecahan desimal. Yang pertama yaitu 0,6 ya. Kemudian yang ini 1,24. Jadi desimal itu tidak dibaca menjadi 1,24. Tapi ini dibaca 1,24. Jadi setelah koma itu dibaca angkanya seperti biasa. Nah, kemudian di sini 0,516 bukan 0,516 ya. Kemudian 12,47. Itulah cara membaca desimal. Kita akan langsung ke contoh soal bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Di sini sudah ada contoh yaitu 7/10 ya. Perhatikan baik-baik 7/10. Nah, untuk penyebutnya itu per 10, maka kita buat dulu di sini garisnya ya. Jadi kita pisah. Per 10 berarti di belakang koma itu ada satu angka. Kalau per 10 berarti di belakang koma satu angka, diingat ya. Jadi kita kasih garis, koma, kemudian di depannya ada angka. Nah, perhatikan. Untuk yang di belakang ini, ya, kita hanya perlu memindahkan pembilangnya saja. Pembilangnya kita pindahkan ke belakang, yaitu 7. Kemudian untuk angka di depannya karena sudah tidak ada lagi, maka di sini kita tuliskan 0. Kita tulis 0. Nah, hasilnya menjadi 0,7. Contoh lain, 12/100. Perhatikan di sini nolnya ada 2. Maka di belakang koma akan ada 2 bilangan. Kita tuliskan garisnya dulu, kemudian koma, dan garis selanjutnya. Di sini sudah 2 angka di belakang koma. Kita tuliskan pembilangnya saja, kita pindahkan sama seperti pertama tadi pembilangnya. Jadi kita tuliskan pembilangnya ke belakang koma. Kita mulai dari belakang, berarti dimulai dari 2, kemudian 1. Depannya tinggal kita tambahkan 0. Jadi hasil dari 12/100 adalah 0,12. Selanjutnya yaitu 25/1000. Di sini 3 angka, maka di belakang koma pun akan ada 3 angka. Ya, sudah dibikin garis seperti ini. Perhatikan di sini pembilangnya 2 angka. Pembilangnya kita pindahkan ke sini, dimulai dari belakang, berarti dimulai dari 5. Kita taruh 5 dan 2. Nah, di sini selanjutnya apa? Karena sudah tidak ada bilangan lagi di pembilang, maka untuk di sini dan yang paling depan itu kita kasih 0 kedua-duanya. Sehingga desimal dari 25/1000 adalah 0,025. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Di sini sudah ada contohnya yaitu 2/5. Soal yang seperti ini kita akan mengubahnya ke bentuk per 10
per 100 atau per 1000. Kita coba ke bentuk per 10 dulu. Adakah perkalian 5 yang hasilnya 10? Ada, yaitu 5 dikali 2. Maka pembilang dan penyebut kita kalikan dengan 2. Sudah ditulis di sini 2 dan 2. Maka 2 kali 2 itu hasilnya adalah 4, sedangkan 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Maka hasil akhirnya adalah 4 per 10. Ini masih dalam bentuk pecahan biasa, kita akan ubah ke desimal. Sama seperti contoh yang pertama, karena per 10, maka kita akan tulis di belakang koma 1 angka ya. Nah, sudah begini, maka 4 dipindahkan ke belakang, depannya 0, sehingga menjadi 0,4. Satu contoh lagi ya, 3 per 4. Kita ubah ke bentuk per 10, per 100, atau per 1000. Perhatikan 4 dikali berapa hasilnya 10? Tidak ada ya, jika tidak ada kita cari ke per 100. 4 kali berapa hasilnya 100? Atau 100 dibagi 4 juga boleh sebenarnya ya. Seperti ini tadi 10 dibagi 5 hasilnya 2 boleh. Jadi ini karena 10 dibagi 4 tidak ada, berarti ganti menjadi 100 dibagi 4. 100 dibagi 4 itu adalah 25, maka pembilang dan penyebutnya kita kalikan 25. Lalu kemudian 3 kali 25 hasilnya 75, dan 4 kali 5 hasilnya 100. Menjadi 75 per 100. Kita ubah ke dalam desimal. Karena per 100, maka di belakang koma ada 2 angka ya. Nah, pembilangnya kita pindahkan ke belakang 5 dan 7. Depannya kita berikan 0. Nah, itu cara yang pertama. Ini kita akan gunakan cara yang kedua ya. Di sini sudah ada soalnya, yaitu 2 per 4. Kita hitung menggunakan pembagian porogapit atau pembagian bersusun. Kita tulis dulu bentuk porogapitnya, kemudian 2 ini kita taruh di bagian dalam, dan 4-nya di bagian luar, sehingga menjadi 2 dibagi 4. Perhatikan adik-adik, 2 dibagi 4. Apakah bisa 2 dibagi 4? Tentunya tidak bisa. Karena tidak bisa, maka kita tambahkan 0 di belakang 2. Dan di atas juga kita kasih 0. Kemudian ditambah dengan koma. Nah, ingat, kalau di sini dikasih 0, ya, maka di atas pun dikasih 0 dan koma. Sudah, sekarang 20 dibagi 4. Hasilnya adalah 5. Kemudian kalikan 5 dikali 4. 5 kali 4 itu 20. Kita kurangkan. 20 dikurang 20 hasilnya adalah 0. Maka 2 per 4 hasilnya adalah 0,5. Contoh yang terakhir ya, agar adik-adik bisa benar-benar paham betul ya. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu 3 per 4. Kita taruh di dalamnya 3, kemudian di bagian luar 4. Perhatikan, 3 dibagi 4. Itu tidak cukup karena pembilangnya lebih kecil, maka kita tambahkan 0 di belakang 3, di atas 0 dan juga koma. Sekarang sudah 30 dibagi 4, perkalian 4 yang hasilnya mendekati 30, yaitu 7 ya. 7 kali 4 adalah 28. Kalau 8 dikali 4 sudah 32, berarti melebihi, tidak bisa, maka kita ambil yang 7. Kemudian kita kalikan 7 dikali 4, hasilnya adalah 28, kita taruh di bawah 30, 28. Kita kurangkan. 0 dikurang 8 itu tidak cukup, maka kita pinjam ya, 3-nya kita coret, 3 dipinjam 1 menjadi 2, kemudian 1-nya kita sisipkan di atas 0. Sehingga sekarang tersisa 10 dikurang 8, yaitu 2. Kemudian 2 dibagi 4 itu tidak bisa, maka kita kasih 0. 20 dibagi 4, perkalian 4 yang hasilnya 20 adalah 5, maka di atasnya adalah 5.
Selanjutnya 5 dikali 4. 5 dikali 4 itu 20. Kita kurangkan 20 dikurang 20, hasilnya adalah 0. Maka hasil akhirnya adalah 0,75. Nah, demikian adik-adik pembelajaran kali ini tentang bagaimana cara menghitung bilangan desimal. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa adik-adik untuk tetap semangat belajar di rumah agar kalian bisa meraih prestasi yang terbaik. Halo adik-adik semua, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar cara mengubah desimal ke pecahan biasa. Silakan adik-adik perhatikan video pembelajaran kali ini supaya kalian bisa benar-benar memahami materi kali ini. Oke, namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Baiklah, kita langsung ke pembahasannya. Di sini sudah ada soalnya yaitu 0,6. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari cara merubah pecahan biasa ke desimal. Ibu sudah jelaskan di pelajaran sebelumnya ya, bahwa jika di belakang koma satu angka itu berarti per 10. Jika dua angka di belakang koma, maka itu artinya per 100. Jika 3 angka di belakang koma itu berarti per 1000. Begitu dan seterusnya. Baiklah, untuk soal ini kita perhatikan. Kita tulis dulu di sini pernya. Tadi ini satu angka berarti per 10 ya. Untuk pembilangnya ini tinggal kita pindahkan saja 6-nya. Ya, menjadi 6 per 10. Pecahan ini masih bisa kita sederhanakan yaitu dengan membagi dengan bilangan yang sama. Kita tulis 6 per 10. 6 per 10 ini bisa dibagi dengan angka berapakah yang sama ya? Bisa dibagi dengan angka 2, bisa ya. Maka kita bagi dengan 2. Oke. 2 per 2 sama dengan 6 dibagi 2 itu adalah 3. Dan 10 dibagi 2 hasilnya 5. Contoh pertama, kita ke contoh yang kedua, yaitu 0,25. Kita tuliskan terlebih dahulu perhatikan di sini dua angka di belakang koma. Berarti kalau dua angka per 100 ya. Untuk pembilangnya kita pindahkan saja 25-nya. Menjadi 25 per 100. Perhatikan, ini juga masih bisa disederhanakan ya. Harus kita sederhanakan lagi. Bisa dengan dua cara. Yang pertama ya, kita akan cari bilangan berapa yang bisa membagi 25 dan 100 yang sama. Maka kita bagi dengan 5 ya. 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Sedangkan 100 dibagi 5 hasilnya 20. Ini juga masih bisa disederhanakan lagi, berarti kita bagi lagi dengan bilangan yang sama, yaitu dibagi dengan 5. Kita hitung, 5 dibagi 5, yaitu 1, dan 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. Itu cara pertama, kita lanjutkan ke cara yang kedua. Perhatikan adik-adik. Nah, kalau di sini kan kita menghitungnya dari 5, kemudian 5 lagi. Nah, berarti kita melakukannya berulang kali. Nah, di sini kita bisa menggunakan bilangan pembagi yang lebih besar. Maka 25 per 100 kita bagi dengan bilangan yang sama yang lebih besar. Jadi nantinya tidak akan panjang seperti ini. Kita bagi dengan 25 langsung ya, sama dengan 25 dibagi 25 hasilnya adalah 1 dan 100 dibagi 25 hasilnya 4. Nah, perhatikan ini hasilnya sama-sama 1 per 4 ya. Bedanya kalau di sini agak panjang, kalau di sini dia lebih singkat karena kita bagi dengan bilangan yang lebih besar. Oke, perhatikan di sini contoh yang ketiga, 0,125 ya. Kita tulis terlebih dahulu per ya, kita lihat di sini ada 3 angka, berarti nolnya ada 3, berarti itu per 1000. Nah,
Untuk pembilangnya kita pindahkan semuanya 125. Kita sederhanakan lagi menggunakan cara yang pertama ya. Dengan bilangan yang lebih kecil dulu, 125 dan 1000 dibagi bilangan yang sama, yaitu kita bagi dengan bilangan 5 ya. 125 dibagi 5 itu hasilnya adalah 25 dan 1000 dibagi 5 hasilnya ada 200. Nah, ini juga masih bisa disederhanakan. Kita sederhanakan lagi dibagi dengan 5 ya, masih bisa dibagi 5, maka 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5 dan 200 dibagi 5 hasilnya adalah 40. Ini masih bisa disederhanakan lagi. Kita sederhanakan dibagi dengan 5 sama dengan 5 dibagi 5 1 dan 40 dibagi 5 hasilnya adalah 8. Maka 0,25 sama dengan 1/8. Kita ke cara yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua ini, kita akan bagi dengan angka yang besar langsung. Dibagi dengan berapa? Yaitu berarti dibagi langsung 125. Nah, 125 dibagi 125 hasilnya adalah 1. Dan 1000 dibagi 125 hasilnya 8. Nah, perhatikan. Ini hasilnya sama ya, cuma perbedaannya kalau di sini kita menghitungnya berulang kali sampai 3 kali penghitungan, sedangkan di sini kita menghitungnya hanya cukup sekali saja. Maka hasil akhir menjadi 1/8. Demikian pembelajaran kita kali ini ya adik-adik, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Semoga kalian masih tetap semangat untuk belajar.